Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ardian Nugroho dengan NIM S1S1 19023. Jadi pada video kali ini saya akan coba menghitung luas dari suatu daerah menggunakan metode numerik, tepatnya aturan Simpson 1/3 yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam suatu program. Nah, di sini pada case ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, tetapi sebelum itu saya akan coba dulu menghitung berapa luas daerah yang pastinya menggunakan metode analitik. Langsung saja berikut adalah persamaannya. Nah, persamaannya adalah min 2x kuadrat plus 4x plus 6. Di sini saya tentukan integralnya dengan batas atas adalah 1 dan batas bawah adalah min 1. Dengan fungsi adalah min 2x kuadrat plus 4x plus 6 dx. Nah, ini dia. Sekarang saya pertama-tama saya integralkan terlebih dahulu. Jadi di sini min 2/3 x pangkat 3 ditambah dengan 4/2 x kuadrat ditambah dengan 6x. Selanjutnya saya substitusikan batas bawah dikurang batas atas dikurang batas bawahnya. Di sini min 2/3 x-nya adalah 1 pangkat 3 ditambah dengan min 4/2, saya langsung aja tulis 2 dikali dengan 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1. Nah, selanjutnya dikurang dengan substitusi batas bawahnya, yaitu min 2/3 dikali min 1 pangkat 3, kemudian ditambahkan dengan 2 kali min 1 pangkat 2, kemudian ditambah 6 dikali min 1. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya hitung dulu, saya hitung pangkatnya. Jadi 1 pangkat 3 itu tetap 1, kemudian 1 dikali min 2/3 hasilnya adalah min 2/3 ditambah 1 pangkat 2 adalah H1, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, kemudian 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Kemudian dikurang dengan batas bawahnya adalah min 1 pangkat 3 hasilnya tetap min 1, kemudian min 1 dikali min 2/3 hasilnya adalah min 2/3. Kemudian min 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah positif 1, positif 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, kemudian min 6 kali min 1 hasilnya adalah min 6. Oke, sekarang saya hitung. Jadi min 2/3 plus 2 plus 6 di sini saya sudah hitung, hasilnya adalah 22/3. Dikurang min 2/3 plus 2 min 6 itu hasilnya adalah min 10/3. Oke, jadi di sini karena min ketemu dengan min, jadi langsung saja 22/3 plus 10/3 atau sama dengan 32/3. Bilangannya desimalnya adalah 10,666 sampai 9 kali. Nah, berikut adalah angka pasti.
menggunakan metode analitiknya, yaitu 10,666666667. Nah, selanjutnya saya akan coba menghitung menggunakan metode numerik aturan Simpson 1/3. Seperti yang saya bilang tadi, diimplementasikan ke dalam program menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, langsung saja di sini saya sudah siapkan IDE-nya, yaitu PyCharm. Nah, langkah awalnya saya ingin dulu membuat sebuah fungsi yang mengembalikan fungsi parabolanya. Jadi di sini saya buat satu fungsi def dengan nama function yang punya parameter x. Kenapa? Karena di sini nantinya x-nya akan sifatnya dinamis pada saat ingin mensubstitusikannya. Jadi langsung saya kembalikan nilainya, return min 2 dikali x pangkat 2, kemudian ditambah dengan 4 dikali x, kemudian ditambah dengan 6. Oke, di sini selanjutnya saya akan terlebih dahulu menentukan batas atas dan batas bawahnya. Batas bawah saya tampung di dalam variabel a, yaitu min 1. Batas atasnya atau b adalah 1. Dan di sini n-nya pertama-tama saya buat dulu statis, misalkan di sini n-nya adalah 4. Oke, selanjutnya di sini saya buat fungsi function untuk menghitung menggunakan metode analitiknya. Nah, di sini saya buat saja functionnya dengan nama Simpson method. Dengan parameter yang dibutuhkan dalam perhitungannya, yang pertama adalah function, kemudian nilai batas bawah, batas atas, dan juga nilai n-nya. Oke, di luar function tersebut saya kirim dulu nilai-nilainya yang mengoper parameternya. Saya tampung di dalam variabel integral numerik, kemudian memanggil fungsi Simpson method dengan parameter yang sama, yaitu functionnya, ngirim function, ngirim nilai a, nilai b, dan nilai n-nya. Oke, pertama-tama saya buat dulu di sini mencari nilai h-nya, yaitu b dikurang a kemudian dibagi dengan n. Jadi h-nya itu nilai nilai stepnya. Jadi di sini saya buat saja variabel yang namanya h, kemudian di sini b dikurang a atau batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan n-nya. Saya lihat dulu di sini nilai h-nya itu berapa. Oke, jadi di sini nilai h-nya adalah 0,5. Oke, setelah nilai h itu didapat yakni 0,5, maka saya akan buat suatu perulangan yang menghitung nilai hasil substitusinya. Nah, misalkan di sini saya buat perulangan for i in range dari 1 sampai n, atau kalau dalam n-nya adalah 4 berarti dia akan melakukan iterasi dari 1 sampai 3, karena nilai iterasi 0 dan juga 4 itu tidak akan dihitung dalam perulangan ini. Alasannya nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama di sini saya akan buat percabangan jika i-nya dibagi 2 itu tidak sama dengan 0, atau if not i% 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah nilai batas bawah ditambah dengan iterasi dikali dengan nilai h-nya atau 0,5-nya. Nah, saya ingin menampung hasil penjumlahannya, maka saya buat dulu variabel di luar perulangan, yaitu sum ganjil sama dengan 0,0 atau float, dan sum genap sama dengan 0,0. Nah, di sini
fungsinya adalah, saya lihatkan dulu. Jadi misalkan sum ganjil plus sama dengan function yang membawa parameter x. Nah, di sini berarti sum ganjil ini itu menjumlahkan semua hasil substitusi x yang iterasinya adalah ganjil. Nah, misalkan saya ingin tahu dulu di sini iterasi ganjil itu nilai x-nya apa-apa saja. Nah, nilai x ganjil itu ternyata ada dua, yakni min 0,5 dan 0,5. Maka di sini dia akan ngirim parameter ke fungsi functionnya ini, function x, artinya min 0,5 dan 0,5 ini akan disubstitusikan ke dalam fungsi ini, kemudian dikembalikan nilainya, dan nilai yang dikembalikan tersebut langsung dijumlahkan ke dalam variabel sum ganjil. Begitupun dengan genap. Jadi if i persen 2 itu sama dengan 0, kita akan dapat juga nilai x-nya adalah a plus iterasi dikali dengan nilai h-nya. Nah, saya ingin lihat dulu nilai x-nya itu berapa untuk iterasi genap. Nah, ternyata nilai x untuk genap itu hanya satu, yakni 0,0. Langsung di sini saya jumlahkan sum genap, saya jumlahkan hasil dari substitusinya ke dalam sum genap, yaitu function nilai x. Berarti nilai x di sini hanya satu, yakni 0,0. Oke. Setelah selesai, di sini saya lihatkan dulu hasil penjumlahan untuk sum ganjil itu berapa dan sum genap itu berapa. Nah, hasil penjumlahannya ternyata sum ganjil itu adalah 11,0 dan sum genap adalah 6,0. Setelah ini hasil penjumlahan dari semua substitusi. Nah, ini untuk substitusi ganjil dan ini untuk substitusi genapnya. Oke, langsung saja di sini saya akan mengembalikan nilai dari integralnya, integral numeriknya. Nah, yang pertama saya buat dulu variabel i yang menampung seperti pada rumusnya, yakni h dibagi dengan 3, kemudian dikali dengan function dari nilai batas bawahnya, yakni a, kemudian ditambah dengan seperti yang pada rumus, yaitu 4 kali fungsi iterasi ganjil, function sini bukan function tapi sudah dijumlahkan jadi sum ganjil plus 2 kali sum genapnya, kemudian yang terakhir adalah function batas atasnya atau di sini iterasi keempatnya. Oke, langsung saja saya kembalikan nilainya. Return i. Oke, langsung saya print aja di sini. Print integral numerik nilainya itu berapa? Nah, ini dia. Ternyata nilainya adalah 10,666 sekian. Nah, karena tadi di nilai integral pastinya di sini ada 10 angka di belakang koma, saya akan coba samakan saja. Sini menggunakan fungsi round dari integral numerik dengan 10 angka di belakang koma, n digitsnya adalah 10. Nah, ini dia hasilnya 10,666666667 seperti itu. Oke,
Selanjutnya di sini, oke, sebelum saya hitung galatnya, di sini saya akan buat n-nya itu sifatnya dinamis, diinput dari user. N adalah isinya adalah nilai integer pastinya. Kemudian di sini input nilai n-nya sama dengan sekian. Maka di sini n-nya sekarang adalah dinamis. Oke, di sini meminta nilai n. Nilai n-nya 4, maka hasilnya ini seperti yang tadi. Misalkan nilai n-nya lagi saya ubah jadi 6, hasilnya tetap sama. Oke, selanjutnya saya akan hitung galatnya itu berapa. Oke, di sini saya hapus dulu. Saya buat variabel galat. Galat itu adalah, oke, selanjutnya di sini galat atau errornya, nilai kesalahannya itu berapa. Galatnya adalah saya bulatkan dulu, round integral numerik dengan n digitnya 10 dikurang dengan nilai analitiknya yakni 10,666666667. Nah, di sini saya print galatnya adalah galat. Nilai n-nya 4. Nah, kalau nilai n-nya 4 di sini galatnya adalah 0,0, artinya tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahannya. Begitu juga dengan 6. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.